Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Ainingsi. Saya adalah salah seorang mahasiswi semester 2 dari STIK Al-Latifiyah Palembang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas masalah ulumul hadis guna untuk memenuhi tugas ulumul hadis. Sekarang sudah ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab. Pertanyaan yang pertama yaitu, seperti yang kita ketahui, ilmu ma'anil hadis adalah ilmu yang mengkaji atau membahas konsep-konsep metodologi memahami hadis Nabi, sehingga hadis tersebut dapat dipahami maksud kandungannya secara tepat atau proporsional. Apa saja objek dan faktor pendukung dari ilmu ma'anil hadis? Objek dari kajian ilmu ma'anil hadis yaitu hadis Nabi. Dan hadis Nabi yang paling utama yang dikaji dalam ilmu ma'anil hadis adalah hadis Nabi yang sulit dipahami maksudnya, tepatnya pada bagian matan. Dan faktor pendukung dari ilmu ma'anil hadis adalah ilmu lughah yang meliputi nahwu, shorof, semantik, fikih lughah, dan lain sebagainya. Baiklah, sekarang kita menginjak kepada pertanyaan yang kedua. Ilmu al-ilal hadis disebut bahwa hadis tersebut adalah hadis yang terkena illah atau penyakit. Hadis yang terkena penyakit tersebut menyebabkan hadis menjadi lemah dan tidak dapat menjadi hadis sahih. Apa yang menyebabkan hadis tersebut tidak dapat menjadi sahih? Yang menyebabkan hadis tersebut tidak dapat menjadi sahih yaitu menyambung hadis yang munqati, memarfu'kan yang mauquf, memasukkan suatu hadis ke dalam hadis yang lain, menempatkan sanad pada matan yang tidak semestinya, atau yang serupa dengan itu. Jika tidak diketahui, maka hadis tersebut tidak bisa menjadi hadis yang sahih. Sekarang kita menginjak ke pertanyaan yang selanjutnya tentang mukhtaliful hadis. Mukhtaliful al-hadis berasal dari isim fa'il yang artinya bertentangan atau berselisih. Bertentangan atau berselisih. Dalam ilmu mukhtaliful hadis, kita akan mencari hadis-hadis yang saling bertentangan dan mengkompromikan salah satu dari hadis tersebut atau mengunggulkan salah satu hadis tersebut. Berikut adalah cara-cara dalam menyelesaikan hadis-hadis yang kontradiktif. Metode yang pertama yaitu dengan al-jam'u wa taufiq atau dikompromikan. Cara ini dilakukan bila ada salah satu hadis yang khusus, kemudian hadis yang khusus tersebut mengkhususkan hadis yang umum. Cara lainnya yang dilakukan yaitu dengan cara menakwilkan salah satu hadis. Menakwilkan salah satu hadis yang berlawanan dengan syarak, sedangkan hadis yang lainnya sesuai dengan syarak. Yang kedua yaitu menggunakan at-tarjih atau diunggulkan. Jika upaya mengkompromikan hadis tidak dapat lagi digunakan, maka peneliti hadis harus mengunggulkan salah satu hadis yang hadis tersebut kualitasnya lebih baik. Maka hadis yang berkualitas tersebut akan dipilih sebagai dalil. Yang ketiga yaitu menggunakan metode nasikh wa mansukh. Jika hadis tersebut tidak dapat lagi dinasakh, maka para ulama akan menggunakan metode
menasah hadis tersebut atau membatalkan. Maka akan dicari hadis-hadis yang makna hadis tersebut datang terlebih dahulu dan makna hadis yang datang kemudian. Otomatis hadis yang datang terlebih dahulu akan dinasah oleh hadis yang datangnya kemudian. Cara selanjutnya itu at-tawaquf, yaitu penundaan. At-tawaquf adalah hadis yang ditunda, ditinggalkan, dibatalkan atau tidak diamalkan. Mengapa demikian? Karena hadis tersebut tidak dapat lagi ditarjih, dikompromikan atau dinasah. Dari beberapa penjelasan tentang penyelesaian hadis yang kontradiktif di atas, saya akan memberikan salah satu contoh hadis yang bertentangan dengan cara dikompromikan. Rasulullah SAW bersabda, "Al-ma'u yunajjisuhu syai'un." Air tidak bisa dinajiskan oleh siapapun. Hadis ini ditentang oleh hadis yang lain, yaitu idza balagul ma'u kultaini lam yabhasu najasa. Jika air telah mencapai 2 kula, maka tidak akan membawa najis. Kedua hadis tersebut nampak saling bertentangan, tetapi hadis tersebut bisa dikompromikan sehingga hadis tersebut tidak saling bertentangan. Qutaibah mengatakan, pada hadis yang pertama, Rasulullah menyabdakan itu karena hadis tersebut karena yang paling banyak terlihat. Dan hadis yang pertama itu adalah hadis yang dikhususkan atau khususan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang ulumul hadis pada kali ini. Apabila ada kesalahan saya memohon maaf, dan apabila ada kekurangan mohon ditambahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.